Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi min jumlati ma nasahahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alaihi salatu wassalam alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Di antara sekian banyak manasahah, apa yang dinasihatkan olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatah kepada umatnya, di antara sekian banyak nasihat yang disampaikan Rasul kepada umatnya, di antaranya adalah qauluhu alaihi salam alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Alamat, tanda-tanda i'radillahi ta'ala, berpalingnya Allah Ta'ala, 'anil 'abdi, daripada hamba. Tanda Allah itu berpaling daripada hamba. Allah itu kalau sudah berpaling berarti kada suka, benci ya. Kalau kita tidak suka memalingkan wajah, itu tanda tidak suka. Maka ketika Allah itu berpaling daripada hamba tadi, tandanya adalah yang pertama, istighaluhu bima la ya'ni. Jadi tanda yang pertama bahwa Allah itu kada ketuju, tidak suka, tidak menyukai, tidak menyenangi si hamba adalah ketika hamba itu sibuk. Istighaluh, sibuk dia, bima la ya'ni, dengan apa-apa yang tidak membawa manfaat. Jadi tanda pertama itu bila kita itu sibuk lawan yang tidak ada manfaat. Nah, persoalannya adalah apa yang bermanfaat dan apa yang kada bermanfaat. Ini kan yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang kemudian maulah hidup kita setelah hidup ini, yaitu kematian nanti. Anisunni fi qabri, membuat sejuk kubur kita. Kuburku itu sejuk. Jadi bila kita nanti setelah kita kembali kepada Allah kemudian mendapatkan sejuk, tenang, nyaman, tentram, berarti manfaat. Jadi manfaat. Sebaliknya, bila ternyata setelah kematian itu yang terjadi justru adalah sengsara, kemudian penderitaan dan azab, maka berarti itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang membawa kepada ketenangan itu manfaat. Yang membawa pada kegelisahan itu jelas kebalikan manfaat, mudarat. Nah, banyak Pak ya. Apapun bisa kita jadikan manfaat, tetapi juga bisa kita jadikan mudarat. Apapun. Ini HP ini kan alat nih.
Dia bisa manfaat, bisa sebaliknya. Tergantung bagaimana kita menggunakan. Apabila HP ini kita gunakan dengan cerdas, medsos, ya kan, ada Facebook, Facebook lah, Facebook, ada YouTube. Ya. Nah ini kalau kita gunakan cerdas, maka gimana yang cerdas itu? Yang cerdas itu adalah betul-betul dia berusaha menyeimbangkan. Jangan asal temakan isu-isu di dalam. Itu satu. Nah, berarti di mana posisinya? Posisinya ada pada kecerdasan hati kita dalam menerima satu informasi. Itu satu. Yang kedua, menulis ya, atau WhatsApp dan sebagainya, chatting dan sebagainya, itu bisa manfaat, bisa mudarat. Ini baru satu HP. Semua ya, buku, kitab, ilmu juga bisa manfaat, bisa mudarat. Kalau ternyata ilmu yang kita miliki justru untuk gagah-gagahan, aku nina hafal sekian hadis, gagah-gagahan. Kemudian segala kitab ya, jangankan yang gondrongnya gundul dia aku bisa. Dia sombong. Pokoknya sombong dia. Menyombongkan ilmu. Lalu kemudian merasa bahwa inya berisi ilmu. Wah ini berat nih. Tatkala kita merasa berisi ilmu itu yang ngalih Pak. Susah ya. Ini yang menggelincirkan iblis itu adalah perasaan berisi ilmu Pak. Meremehkan, merendahkan orang lain. Ini juga termasuk ya, membuat ilmu itu tak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin menyadarkan dirinya bahwa inya itu hamba. Semakin kita ngaji, semakin kita belajar, semakin kita baca kitab, semakin kita itu merasa. Apa yang kita rasa? Bahwa aku nih kada berisian apa-apa. Kemudian semakin kita memuliakan orang lain dan kada merasa diri yang mulia. Melihat nang tuha mulia akan nang tuha. Untungnya lah sidin tuha misalnya. Kenapa untungnya? Tadahulu sidin amalan, iman, ibadah. Aku ini hanya aja hidup. Melihat nang anum, maka untungnya lah nang anum. Aku tuha sudah. Tadahuluku banyak dosa. Melihat orang lain adalah pada sisi yang baik-baik, melihat pada kita bahwa aku ini banyak dosa. Tenang. Tapi kalau sebaliknya merasa aku nih alim, aku nih berilmu, aku nih beramal, aku nih ahli ibadah, aku nih soleh, ujung-ujungnya apa? Merendahkan orang lain Pak. Nang merusak di tubuh kita itu, di tubuh umat Islam itu apa? Kultus Pak. Kultus itu merusak. Dan satu saat kultus itu akan menghancurkan orang itu sendiri. Apapun. Makanya di Muhammadiyah tidak ada kultus. Kalau ada kultus, kada lawas tuh. Dia akan hancur. Kenapa? Sesuatu yang kita kultuskan, yang kita idolakan, yang kita mati-matian membela dia, kada kawal lagi menggunakan akal sehat kita, bahkan mengenyampingkan orang lain, maka satu saat akan berpisah. Ahbib ma syi'ta fa bi annaka mufariqah. Silakan kau cintai, kau sukai, kau senangi, ma syi'ta apa yang kau handaki, kau inginkan tadi, fa bi annaka, maka dengan apa yang kau cintai itu mufariqah, kau akan berpisah. Apa yang kita cintai Pak? Kita terpisah. Maka jangan kultus. Ya. Menghancurkan kultus ini Pak.
Maka yang baik bagaimana? Udahlah, kita kada bisa apa-apa. Dan orang yang merasa tidak berisian apa-apa, hidupnya tuh tenang. Disambati orang, kada apa-apa. Memang aku kada bisa apa-apa. Coba kalau orang merasa berisi, Pak. Dipuji itu himong. Yalah, dipuji senang, Pak. Dipuji, suka. Maunya ketika dihina pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini kada merasa berisi. Coba kalau kita merasa berilmu, minta biasanya. Minta apa? Minta dihormati. Minta dimuliakan. Minta disanjung. Kada mau dihina. Sampai bila ceramah pun minta juga, tolonglah kopi susu minta. Ada nggak kayak gini? Ada ustaz kayak gini. Aku juga dah, aku ceramah mun kada kopi susu. Kada anak mun ceramah orangnya sikungnya sama orangnya beli mebaan banyak ki. Wah. Itu di situ perasaan akunya ada. Dan kultus ini biasanya merendahkan orang lain, lalu memilah-milah. Wah, di kajian-kajian kita kadang ada juga kayak gitu, Pak. Mun ustadznya ini udah tangan, ustadznya sidin. Mun ustadz yang lain ustadz inya berjauhan. Kenapa? Itu ada level kami. Kok ada sunnah itu? Maka belajarlah kita datangi ustadz yang sunnah. Kalau ada ustadz sunnah, sambatan sunnah itu bahaya. Berarti menganggap ada yang kada sunnah. Padahal itu hanya sebuah klaim. Jangan sombong bahwa aku nang sunnah. Itu kada sunnah. Ngerti Pak? Dan doanya kadang-kadang ke kita sesama orang beriman juga, Allah yahdik, mudahan Allah memberi hidayah lawan ikam. Itu enggak itu doa itu. Seakan-akan orang yang ada di hadapan kita kan dapat hidayah, aku yang berhidayah. Itu seakan-akan. Dan itu pernah diucapkan iblis dulu dengan malaikat. Ketika ada berita bahwa akan ada orang yang setingkat malaikat itu tergelincir, datang sekelompok orang yang setingkat dengan malaikat itu kepada iblis dan katanya iblis itu punya pengetahuan tinggi kan. Udahlah kata iblis, ente tenang aja ente. Bisa aja bahasa Betawi iblis tadi. Pokoknya tenang aja ente. Ente itu selamat. Kalimatnya ente selamat. Harusnya doakan aku selamat, ikam selamat. Bukan mudahan Allah kasih hidayah dengan ikam, tapi mudahan Allah kasih hidayah kepadaku dan kepadamu. Iya kan, makanya syukur aja bila orang mendoakan kita dapat hidayahnya kada, biar aja. Kan banyak kayak gitu. Kita itu berpikirnya apa ya? Ya pokoknya bilanya kada sepaham tuh kada pas tuh sudah. Sombong. Makanya kalau Ustadz Adi Hidayah itu bagus Pak ya. Ustadz Khalid Basalamah ambil ilmunya ini. Ada ilmunya, ambil. Ustadz Raja Syafiq Basalamah ini ilmunya, ambil. Ustadz Abdul Samad begini, ambil ilmunya. Siapa lagi? Banyak ustadz ambil. Ini jangan lain kelompokku. Kenapa? Kan berjanggut sidin. Kayak gitu. Saya termasuk yang berjanggut nih. Tapi sebetulnya saya ingin berjanggut Pak. Cuman seberapa kali ulun kisahkan, ulun tuh hendak benar berjanggut. Cuman bila tumbuh tuh kata-kata. Memamai bini, anak janggut kayak buan pian tuh nah, kan. Karena intinya jenggot itu kan dirapikan. Dan jenggot itu sebetulnya simbol loh. Simbol apa? Kecerdasan emosi. Orang yang berjanggut itu bijak Pak. Saya udah berulang-ulang kali ingatkan dan ceritakan bahwa sesungguhnya seseorang yang memiliki jenggot itu hatinya itu bijak. Hikmahnya itu tinggi. Kada mudah menyambati dan mencela. Makanya dulu kita waktu lagi halus tuh pala ketujuh nonton film silat. Itu kalau gurunya yang bijak tuh janggutnya panjang. Bijak sekali dia. Iya kalau dulu tuh menurut ini janggut panjang latoi menyambati orang bemama aja kayak inya pun surga, yang lain amun neraka habis. Itu potong aja jenggut kayak gitu kan. Jadi
Dan ya kita masih hijrahnya fisik, bukan di sini Pak, bukan di dalam sini. Nah maka sombong itu Pak ya. Nah banyak ya yang tidak bermanfaat. Maka sesuatu yang bermanfaat itu termasuk ilmu tadi, itu mengingatkan lawan kita, mengingatkan kita bahwa kita ini kada beisian apa-apa. Hidup itu jadi tenang nyaman Pak kalau sudah kita berkedudukan dan mendudukkan kita itu sebagai hamba. Apa tuh hamba? Satu, hamba itu kata Pak Quraisyihab adalah ibarat bunga, tumbuhan, tanaman yang mengeluarkan aroma yang wangi. Tumbuhan, tanaman itu wangi, bunga-bunga yang wangi itu Pak. Dan apa maknanya? Kita kan pasti suka tuh dengan yang wangi-wangi. Ada yang nggak suka? Ada. Nggak ada suka yang wangi ya begadang di WC kan kita suka. Maknanya apa? Orang hamba itu dia itu memancarkan sifat yang baik. Orang ketujuh. Ada yang nggak suka dengan yang wangi? Kan nggak ada. Apa yang kita suka? Akhlaknya. Wangi pada akhlak. Itu satu. Kan ada orang itu bilanya kada ada dicari, tapi bilanya ada himung kita. Nah, itu tuh berarti orang itu disukai. Dan biasanya itu terletak pada akhlak. Ada yang justru bilanya datang tuh kita takutan. Mau kiji datang di kampung sini, dia kan mati hasil sidin gitu. Nah ini berarti tidak disukai. Akhlaknya kurang bagus. Yang kedua, abdun itu adalah anak panah. Kemana busur mengarah, ke sana anak panah. Apa busurnya hamba tadi? Taraktu fikum amrain, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu bima tamassaktum bihima. Tidak akan pernah tersesat kalau kalian berpegang kepada keduanya. Kitabullah wa sunnata nabihi. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Pegang ini. Nah tetapi sekarang persoalannya adalah semua kita megang Quran dan Sunnah, ya kan? Quran Sunnah semua nih. Tapi kok masih bertengkar? Salahkah? Enggak. Kita semua berpegang kepada Quran dan Sunnah, cuman kadang-kadang pemahaman kita berbeda. Maka pada sisi pemahaman yang berbeda, yang terbaik adalah kita terima paham yang berbeda dan tak boleh bertengkar. Karena perbedaan itu kadang-kadang memang diinginkan Tuhan. Contoh Pak ya, saya kalau bicara fikih memang agak hati-hati ya. Fikih itu banyak kaidah. Quran pun juga dalam menafsirkan tidak boleh kita berhenti pada teksnya saja. Ada banyak cara menafsirkan. Dan itu tidak segampang dan semudah itu. Misalnya wamsahu biru'usikum. Usaplah biru'usikum. Ada kalimat bi. Dengan kepalamu. Kalau seandainya wamsahu ru'usakum, usap kepalamu, selesai, nggak ada perbedaan kita. Ada bi-nya di sana Pak. Yang maulah berbeda ada satu huruf saja bisa berbeda. Bi. Imam Syafi'i memahami bi di sana adalah li tab'id, sebagian kepala. Tetapi jelas kalau Imam Syafi'i yang namanya sebagian tetap diusap. Ya, tidak dikatakan mengusap kalau hanya ma'andak. Ya. La yusamma mashan, tidak disebut mengusap kalau cuma ma'andak tangan di atas kepala. Kan banyak kalau anak bodoh takutan jambul rusak. Nah. Itu bukan mengusap. Paling tidak katakan ada usapan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bi di sana li ziyadah, sebagian. Nah ini yang kemudian ada yang
Kayak ini kan, bulikakan. Ada yang langsung ke telinga. Salah, betul berkataan, gak ada yang salah. Itu betul semua. Nang salah tuh nang mana? Nang kada baudu, nang salah. Bual aja kita. Kemudian ada lagi istilahnya dalam menentukan hukum itu ada ilat hukum. Al-hukum yadur ma'alati wujudan wa adaman. Melihat pada ilat. Ilatnya apa? Itu kan. Contoh misalnya kita berdebat kemarin tentang persoalan jihar atau jihar, menyamakan bini lawan mama. Lalu kemudian konsepnya kada boleh menyamakan dalam panggilan, jarang menyambat bini itu umi, kada boleh menyamakan mamanya. Saya bilang kada apa-apa kita memanggil bini itu umi. Yang kada boleh itu memanggil bini itu abi. Itu enggak boleh. Abi kan, ini bini abi dipanggil kan enggak boleh. Berarti itu lakian. Kalau umi enggak masalah. Ilat hukumnya bukan pada persoalan panggilan, tapi ketidaksukaan dengan istri. Itu ilat hukumnya. Mun melihat teksnya aja salah berataan kita nih. Termasuk bubuhannya nang pina sok paling sunnah tuh. Kan sok sunnah tuh. Bujur empat sembahyang betul boleh kan buahnya. Apa istilahnya lah kalau saya melihat kita itu dipecah oleh kelompok ini, Pak. Ini kelompok yang ini. Dia memecah kita. Dia merusak. Ya. Kenapa? Karena di dalam mereka itu ada kultus dengan bukan cuman, jadi kultus mereka itu sampai kepada kultus pendapat ustadz mereka. Lebih berbahaya kita kultus kepada pendapat ustadznya daripada kepada ustadznya sama sekali. Kalau kita kultus pada pendapat itu bahaya lagi, Pak. Ampun, ini yang paling bujur nah. Pokoknya pingkutin angin nah, bila kada sama dengan aku dengan Quran dan Sunnah misalnya, maka dia sesat misalnya. Quran Sunnah mana? Quran Sunnah inya. Maksud inya menyambat umpati Quran dan Sunnah, umpati aku itu maksudnya. Padahal taruhlah ini Quran, Pak ya, ini anggap ini Quran. Ini mutlak nih. Kalau ini Quran mutlak. Kenapa? Pasti benar milik Allah. Ulun baca nih Al-Quran, misalnya ini ada ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, ulun baca, atau jazaa'an bima kanu yaksibun, Quran itu mutlak. Ketika ulun baca, ulun pahami dengan paham ulun, maka ulun sampaikan ke pian, itu tidak mutlak lagi tapi relatif, belum tentu benar semua, bisa jadi ulun salah. Kan gitu. Itulah yang kata Ustadz Adi Hidayat, cari guru tuh banyak-banyak. Kalau persoalan fikih, jangan itu aja. Akhirnya apa? Buta mata hati kita, Pak. Pokoknya sidin aja yang kita umpati. Nah, lalu Bapak Ibu, maka yang pertama itu adalah Allah berpaling dari kelompok yang seperti ini. Tapi mereka semakin menjadi seolah mereka yang paling benar. Ini sama ya, sama yang saya bilang dulu, gayanya iblis itu mengatakan ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Sama. Aku lebih sunnah daripada dia. Apalagi aku lebih alim daripada dia. Sama. Itu yang disebut dengan takabbur. Makanya aba wastakbar, enggan dan istakbar. Istakbar apa? Istakbar itu merasa diri hebat. Ada Pak, kelompok ini sudah ada mulai. Tadinya mereka kelompok-kelompok yang bagus, tapi setelah ya tadi merasa paling benar tadi. Nah, yang kedua, wa inna mra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah.
Yang kedua adalah wa innam ra'an, segala sungguh perkara jahabat hilang, sa'atun, sesaat min umri, daripada umurnya, fi ghairi ma khuliqalahu, di dalam yang selain ditujukan untuk penciptaan dia, minal ibadah, daripada ibadah. Jadi waktunya itu hilang dari umurnya sesaat tadi untuk menggawi, ma'amalakan, mengerjakan sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Yang mana ma khuliqalahu adalah dia diciptakan untuk yang seperti itu, yaitu ibadah tadi. Apa kata beliau? Antatula alaihi hasratu, maka panjang, mestinya panjang. Apa yang panjang? Penyesalan. Ketika umur kita sesaat hilang daripada nilai ibadah, maka saat itu panjang mestinya penyesalan. Hilang duit 1 juta, nyesal kada Pak? 1 juta hilang duit, dosa 1 juta 100.000 bisa nyesal. Mulai rumah tuh berniat sudah hendak membuat kecelengan hari Jumat 100.000. Rumah tuh berniat dah, pokoknya aku aja nyumbang di celengan masjid 100.000. Hanya di muka rumah berubah sudah 50 aja gini sudah, sayang 100 kebanyakan. Kau aja toh gasan apakah kan, berjalan di tengah jalan terpikir pulang 50 lah aja. Kalau 2 mangkok apa misalnya mie ayam nih, udah ganti aja dah selawi. Di depan masjid mana sandal, berubah pulang selawi masih banyak, 10 hajegin sudah. Masuk dalam masjid, pas sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, dalam hati 5 hajegin sudah 5. Lagi sholat nih 5, turun dia. Cuman dah rumah udah nyiapkan 200.000 di sini, sama 5.000 ada sudah disiapkannya. Waktu di anu kan disiapkan 5.000 sudah. Pas celengan lewat, nang di belakang menggawil. Pak, duit 100.000 dijulung oleh di belakang deh. Himungai, niat tercapai kan, tapi duit orang diambilnya. Karena tangan nang anda kakak dapat pahala juga. Nah, karena pengen gitu aja baik. Sini duitnya tuh aku memutakan dapat pahala juga. Maka dimasukkannya duit dan 100.000 tadi ke dalam celengan. Ma'itihi, lawan kawan di belakang terkajut. Sidin nang ini bang lah. Asa perasaan di kampung tuh sidin nang ini paling sakit. Makan aja berhutang. Hutang aja kada bayar. Canggih. Cangkal berhutang kalau ditagih. Tapi menyumbang 100.000 harat mana di belakang ini? Apa amalannya lah? Hutang ada bayar, menyumbang banyak. Takut nih sidin. Oh, pak kecil aja. Kita nih tadi ulun tuh ini berpikiran bang lah. Bingung lawan antara kagum lawan pian tuh nah. Bingungnya jua, kagumnya jua. Ya pak kecil, kenapa? Nang ikam bingung kan tuh nang apa? Nang ikam kagum nang apa? Ulun pertama kagum aja lawan pian. Pian sakit hidup, makan aja berhutang. Lawan acil aloh sana kan belum bayar juga lagi. Tapi hakun menyumbang 100.000. Ulun salut dua pian. Ulun mulai rumah aja anak menyumbang 100.000 berpikir. Pian kada. Menjulung pian deh ulun, pian julung ke ulun siapa pulang. Cuman ulun bingung. Nah, bingungnya nang tadi tuh bang. Pian makanya kan tapi mampu. Ini mohon maaf aja bang, pak kecil aja. Tapi mau menyumbang, nah ini nah ulun salut. Udah pak kecil tadi, nah kayak ini lano tuhai. Aku tuh melihat di bawah situ ada duit 100.000. Itu duit ikam. Maka aku padahkan duit ikam. Nah, aku gaul tuh duit ikam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah sekali sidin.
duit ulun kah sekalinya jangan. Ya teh Bapak Ibu. Akhirnya ya Allah, kenapa tadi aku menyesal akhirnya. Pak, duit jangankan 100, 1 juta masih kawa dicari. Ya kalau hilang 1 juta masih kau dicari. Ya kada? Bini hilang kau dicari lah. Kau jual lah, gantiin lain. Entah anom lagi kan. Tapi amun usia kita nang hilang, yang sesaat tadi hilang, kawalah terbalik. Nih duit hilang, kawa dicari, begawi pulang. Ya kalau harta hilang, kawa dicari. Apa lagi? Hah? Apa yang hilang lagi? Bini hilang, gantiin nang anom. Jangan kasihan ada kan. Itu aset kan. Apa barang antik lah. Tetapi kalau usia kita, waktu kita, saat kita, walaupun sedetik kita nggak bisa balik Pak. Nggak bisa kembali kita. Jamnya mungkin akan terulang besok, tapi itu besok. Atau hari ini hari Selasa. Hilang tadi siang, kita ketemu Selasa depan, itu bukan Selasa yang kemarin. Itu Selasa depan. Nggak bisa Pak. Maka mestinya yang kita menyesal, yang kita menangis itu adalah kehilangan waktu Pak. Yang mestinya menyesal. Kenapa? Kada kawa kita kembalikan. Tak bisa lagi kita bulikakan, tak mampu lagi kita mengganti. Kenapa? Karena dia sudah lewat. Ini yang kita menyesal Pak. Umur kita tuh sampai kehilangan. Menyesal Pak ya. Saat yang mestinya kita itu berzikir pun ternyata kita pakai gasan menggibah orang lain, menyambati orang lain, apalagi sampai memfitnah. Kayak apalah. Ada apa istilahnya? Ya gimana lah, susah kalau kita sudah di dalam hati ini. Jadi gini, berislam itu sebetulnya tidak hanya sekedar dalam lisan mengatakan aku muslim, tidak. Tapi berislam itu ada dalam hati kita juga. Tasdiqum bil jinan di sini. Sikap kita juga. Makanya jadi gini, orang yang jiwanya, hatinya dipenuhi oleh perasaan kesyukuran kepada Tuhan, oleh perasaan ingat selalu dengan Tuhan, maka jiwa hati itu tenang Pak. Kebahagiaan itu letaknya kan di sini. Bukan pada pakaian, bukan pada penampilan, bukan pada jubah, bukan pada titel, bukan pada apa istilahnya yang melekat pada dia, bukan. Tapi di sini. Mungkin pian pernah melihat sepintas penampilan dia, oke, hebat, gagah. Apalagi kalau dibuat dalam karung makin gagah lagi. Gantong. Apalagi kalau sampai naik ke atas jadi genteng kan. Kemudian dia punya segalanya, rumah mewah, mobil 3 buah, bini berapa? 4, cantik misalnya. Tapi dia setiap kali mau tidur, dia susahnya tidur bukan main. Pernah lihat? Goreng tuh ngalih Pak. Tapi ada orang gawinya cuma behuma. Behuma aja, gawian behuma. Tulah ke pehumaan. Bulik dari pehumaan. Kada kawata kana bantal, tegatuk bantal, tuh kayak yang sedin. Kebahagiaan itu bukan pada penampilan, bukan pada fisik, tapi di sini. Berislam itu di sini.
Memang diawali dengan lisan, syahadat. Tapi bukankah syahadat itu sebuah penyaksian? Di mana menyaksikan? Tetap di sini. Karena ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, tapi ternyata ilahnya dia bukan Allah. Ilahnya dia apa? Ilmunya dia. Ilahnya dia apa? Amalnya dia. Nina, amalku dia tergantung kepada amal. Amalku menganggap orang lain amalnya bid'ah tuh dia menuhankan ilah, menuhankan amalnya. Coba dijaga aja lagi kita mencela orang lain, apalagi orang beriman juga. Kita jangankan orang yang beriman, orang maksiat aja kata bully kita cela. Pemaksiat tuh. Atau kita ketujuh menghawasi orang lain, padahal kita pun banyak dosa. Itu nang orang tuh samut di seberang lautan jauh juga lah. Kelihatan banget banget, kau kelihatan sakti juga. Sementara gajah, kok apa nih gajah? Di pelupuk mata kan kelihatan. Dosa kita tuh banyak, Pak. Coba, saya begini. Kalam saya ini saya tujukan ke saya sebetulnya. Jangan kita menyambati orang. Makanya saya setiap kali tersambat orang tuh istighfar, Pak. Mudahan jangan sampai niatnya ada nang gibah baik, ada nang gibah kada baik. Nang menyambatin kada baik itu ada. Dan gibah itu bukan cuma di lisan aja, gaya. Aisyah itu supaya kada menyambati Sofia kada. Aisyah atau istri Nabi kan. Paham lah namanya istri dengan istri kan pasti ada kadang-kadang rasa cemburu. Kata hasbuka min Safiyata kada wa kada. Cukuplah ikam itu mensifati Sofia itu dengan sifat kada wa kada, begini. Apa maksudnya? Sebagian riwayat mengatakan ghairu musaddadin ta'ni qasirah, yang menyebutkan seolah-olah Aisyah ingin menunjukkan bahwa Sofia itu kecil. Secara fisik betul dia kecil. Tetapi menyambat yang seperti itu kan tidak disukai. Apa kata Nabi? Marah Nabi. Kata Nabi, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahra lamazajathu. Kalaulah kalimat ini tercelup ke dalam laut itu akan rusak. Menyambat orang benar tapi tidak disukai itu ghibah. Kalau salah itu dusta, itu fitnah, bahaya nih. Dan ini berat, Pak ya. Tapi sekali lagi, ghibah itu dan merendahkan orang itu muaranya di mana, Pak? Ghibah, merendahkan, muaranya di mana? Dengki. Inni ra'aitun nasi yadhummu ba'duhum ba'da. Sesungguhnya aku melihat manusia itu merendahkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa yaktabu ba'dhum ba'da, saling menggunjing, menggibah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Fawajjatu dzalika minal hasad. Ku dapatkan itu karena dengki. Kita berlindung, Pak, dari rasa dengki ini. Hati-hati kita merendahkan orang. Dan ingat, ketika kita merendahkan, apalagi sampai menghina orang lain, misalnya Anda rumah tangga, tetangga kita lagi dalam guncang macam-macam, kita sambatiinya jua, salah memilih, kita pun akan dihukumkan sama dengan dia nanti. Akan diuji sama. Menyambati anak orang, kebetulan ada orang diuji dengan anak yang nakal. Kalau kita sambat inya jua, kada bisa mendidik anak, kita akan diuji dengan hal yang sama dengan dia. Hatta kata Ibnu Abbas, aku tak berani mencela seekor anjing. Akhsha an akuna mislal kalab, aku takut Allah hukum aku dengan seperti anjing itu juga. Anjing aja yang kita cela, bagi manusia.
Sama-sama beriman. Dan dengki ini bisa merasuk juga di kalangan orang berilmu, kata Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan gitu. Hati-hati dengan dengkinya orang yang berilmu, yang itu mansahu, terbitnya, munculnya dikarenakan hubbud dunia, cinta dengan dunia, kata Ibnul Qayyim. Innal ulama al-akhirat, sesungguhnya ulama akhirat itu yatawaddun, saling mencintai, wala yatahassadun, bukan saling membenci, mendengki, tidak. Situlah kemudian hasad itu dia memiliki 3 sebab. Penyebabnya adalah minal mal wal jah wal ilm. Mal, apa mal? Harta, wal jah, kemuliaan, wal ilm, ilmu. Ilmu masuk lagi nih. Apa dikira orang berilmu itu kemudian dia bebas, selamat, kemudian dia ini? Kalau ternyata ilmu itu menjadikan racun bagi dia, ini yang saya selalu ingatkan, jangan sampai jadi racun. Hanya karena ulun beda paham lawan inya, lalu ulun menyambati sidin atau mengkat sidin. Wah, kalau soal kat mengkat ini, Pak, saya sudah tuhuk di kat-kat ini, ya kan? Saya nggak tahu apa sebab, tapi yang muncul fitnah perselewakan di mana-mana. Dipadahkan orang Mahalabyu lah, dipadahkan yang cabul lah. Saya sampai dari ini bingung. Saya tanya, ada nggak ceramah saya yang cabul? Kan itu, ya itu kan ada jamaah yang ingin mempertanyakan, kenapa Ustaz Husaini Sahlan kok nggak ngisi lagi di Al-Jihad sejak 2016? Dijawab oleh sang ya nggak usah saya sebut lah, itu ada yang cabul. Mana cabulnya? Nggak ada. Kalaupun ada kalimat misalnya ini, saya kira itu mungkin dalam kajian fikih munakahat, boleh jadi, tapi saya nggak ketemu selama ini. Saya berlindung, kalaupun betul, saya mohon ampun kepada Allah kalau memang betul saya pernah berkata yang mengarah kepada vulgar itu, tapi itu fitnah. Maka kemudian istri saya bilang, Bi, coba pengen klarifikasi. Nggak usah lah, ngapain saya klarifikasi dengan beliau, ya kan? Biarlah sudah semua berjalan. Dan terbuktikan pada akhirnya kultus yang terada pada beliau pun akhirnya hancur. Kultus, dan pernah kultus terjadi kan? Di Muhammadiyah ada kultus dulu. FKJK itu pernah melebur diri menjadi sumur. Tahu kan apa sih kepanjangannya? Akhirnya hancur kan? Akhirnya kemudian karena dasar itulah teman-teman mengharapkan saya menjadi ketua FKJK. Itu dasarnya. Karena terjadi klis di dalam, ada pecah di dalam antara pengurus FKJK dengan ustadz. Ya, nggak usah saya sebut ustadznya. Ya kan? Akhirnya blok-memblok terjadi. Saya nggak tahu kalau nggak kemarin dipaksa, lalu buahnya kawan-kawan mencerita, Ustaz cuma yang bisa menengahin. Ya udahlah, saya jadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ilmu, merasa diri paling hebat. Dan yang kedua adalah kelawasan menjabat, itu otoriter dan merasa berisi, memiliki. Yang saya sahabat dinasti. Sadang sudah hentikan dinasti-dinasti itu. Dan saatnya kita bersatu. Tak usah kita saling merendahkan dengan sesama kita. Di mana pungkalanya? Pungkalanya ada di hati kita. Benahin hati kita masing-masing. Maka kalau hati kita terbenahi, insya Allah ya, hidup itu akan tenang. Bagi saya, orang mengundang alhamdulillah, tidak mengundang pun alhamdulillah. Kenapa? Karena ilmu itu sejatinya adalah untuk mengingatkan diri kita pribadi dulu, baru kemudian mengajak sama-sama kita. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.